Baik, sebelumnya saya buka dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, pada presentasi kami kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang pantun. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Dila. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Putri Dila Eryang dengan NIM akhir 150 nomor absen 9. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Putri Andari dengan NIM 2111031177 dengan absen 11. Baik, perkenalkan nama saya Putu Intan Sukomahayani dengan NIM 2111031103 dengan nomor absen 03. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Rani Sumarsani dengan NIM 211031346 dengan nomor absen 17. Dan saya Niputu Trisna Dewi Andiani dengan NIM 211103142 nomor absen 26. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendukung pantun. Nah, kelompok kami menemukan 3 teori pendukung pantun. Yang pertama ada teori strukturalisme, yang kedua ada teori fungsionalisme, yang ketiga ada teori psikolog. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme. Nah, teori strukturalisme ini mengatakan bahwa pantun memiliki struktur yang khas, yang dimana terdapat 2 baris atas atau sebagai pembayang, 2 baris bawah sebagai maksud, yang dimana nantinya akan membentuk sebuah pola ABAB. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme ini mengatakan bahwa pantun merupakan sarana sebagai penyalur pesan atau informasi. Selain itu, pantun juga berfungsi sebagai sarana untuk bermain, belajar, dan juga menyampaikan sebuah nasihat kepada pendengarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teori psikolog. Teori psikolog ini mengatakan bahwa pantun dapat mempengaruhi emosi dan pikiran dari pendengar atau pembuat pantun tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam membentuk sebuah pantun, kita harus memilih atau menggunakan kata-kata yang menarik dan juga baik, sehingga nantinya saat pantun itu sudah terbentuk menjadi struktur ABAB atau struktur dari pantun tersebut, maka dari pemilihan kata-kata tersebut dapat mempengaruhi emosi dari pendengarnya. Seperti itu. Nah, sekian penyampaian saya mengenai teori pendukung pantun. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan bahan ajar. Nah, teman-teman, seperti yang telah kalian ketahui bahwa bahan ajar pantun merupakan bagian yang terpenting yang digunakan di dalam pengajaran dan pendidikan pantun di berbagai banyak budaya seperti di Indonesia contohnya. Nah, pantun ini merupakan bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris, di mana dengan yang digunakan yaitu dengan pola irama tertentu dan seringkali menggunakan kata-kata yang berima. Nah, pantun ini sering digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan kecakapan berbahasa dan keterampilan sastra serta untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada peserta didik. Teman-teman, perlu kalian ketahui di zaman yang sekarang ini, perkembangan bahan ajar pantun telah melibatkan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif. Nah, selain teks-teks pantun tradisional, di zaman sekarang ini juga terdapat berbagai media yang bisa digunakan di dalam mengajarkan pantun, seperti contohnya media digital atau peserta didik juga dapat diminta oleh guru atau dibimbing untuk mengerjakan tugas secara berkelompok atau juga bisa digunakan sebagai pendekatan kontekstual dan memanfaatkan media-media online lainnya yang tersedia di internet. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari pantun. Nah, teman-teman, pantun merupakan sebuah karya sastra yang terikat dengan aturan. Nah, awal mulanya pantun ini merupakan sastra yang lisan, di mana masyarakat tempo dulu sering menggunakan atau berbalas-balasan pantun antara temannya satu dengan yang lainnya. Nah, di mana masyarakat tempo dulu itu saling berbalas pantun tanpa memikirkan balasannya secara panjang. Mereka langsung saja spontan berbalas-balasan pantun.
Nah, namun di perkembangan seperti sekarang ini telah banyak kita jumpai pantun-pantun yang sudah tertulis bahkan hingga dibukukan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pantun teka-teki, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, yang keempat pantun nasihat, dan yang kelima yaitu pantun kiasan. Nah, yang pertama yaitu pantun teka-teki. Nah, pada pantun teka-teki ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pendengarnya. Yang kedua yaitu pantun jenaka. Pada pantun jenaka ini memiliki isi yang lucu atau humor yang dapat digunakan untuk menghibur orang lain. Dan yang ketiga yaitu pantun agama. Nah, pada pantun agama ini berisi tentang nasihat atau makna penting tentang agama. Dan yang keempat pantun nasihat. Nah, pada pantun nasihat ini berisi nasihat atau petuah untuk memberitahu orang lain. Dan yang terakhir yaitu pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini berisi tentang perumpamaan atau diibaratkan sesuatu. Nah, baik, selanjutnya yaitu cara pembuatan pantun. Nah, yang pertama, pilih topik yang diinginkan. Nah, biasanya topik-topik tersebut dapat berupa kehidupan, terus alam, ataupun keindahan. Nah, yang kedua yaitu tentukan pola ABAB sebagai struktur dasar pantun. Nah, biasanya pantun memiliki 4 baris, yang dimana pada baris pertama atau baris 1 dan kedua yaitu sebagai penggambaran awal, dan baris ketiga dan keempat yaitu sebagai makna atau kesimpulan. Nah, yang ketiga, buatlah baris pembayang atau penggambaran awal, yaitu baris 1 dan 2. Nah, pada penggambaran awal ini berisikan tentang deskripsi tema yang diangkat. Yang selanjutnya yaitu buatlah 2 baris maksud, yaitu baris 3 dan 4. Nah, pada baris maksud ini merupakan berisi kesimpulan atau maksud dari deskripsi penggambaran awal, yaitu baris 1 dan 2. Yang nomor 5 yaitu pastikan pola sama dan makna yang konsisten. Nah, pastikan pada pantun memiliki persajakan yang sama pada akhir kalimat. Dan yang terakhir yaitu periksa pantun agar tidak ada kesalahan. Nah, baik, di sini terdapat contoh pantun. Nah, yang pertama, buah berangan dari Jawa, kain terjebur di sampaian. Jangan diri dapat kecewa, lihat contoh kiri dan kanan. Nah, yang kedua yaitu di tepi kali saya mengunggah, menghilang penat menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi merupakan suatu metode mengajar yang mana guru memberikan suatu permasalahan kepada murid dan para murid. Nah, diberikan kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan permasalahan itu dengan teman-temannya. Metode diskusi dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengajarkan pantun. Nah, contohnya seperti siswa dapat memecahkan masalah dan siswa dapat bagaimana cara pembuatan pantun. Nah, nanti siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya metode bermain, yaitu menjelaskan bahwa bermain bukan saja mencerminkan tahap perkembangan anak, nah, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognitif itu sendiri. Bermain adalah metode yang menyenangkan dan interaktif untuk mengajarkan pantun kepada siswa. Nah, contohnya siswa dapat bermain menebak pantun dan siswa dapat bermain menyambung pantun. Ya, yang selanjutnya yaitu model untuk mengajarkan pantun. Nah, menurut Warsono dan Haryanto, pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil. Siswa bekerja sama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Nah, materi berikutnya yaitu kearifan lokal pantun. Kearifan lokal merupakan sesuatu
bagian dari budaya yang ada di suatu masyarakat. Kearifan lokal tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang ada. Kearifan lokal di Indonesia terbukti berperan penting untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, Bali sebagai pulau di Indonesia yang kaya akan budaya, memiliki kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya yaitu jejahitan. Nah, jejahitan sendiri merupakan sarana upacara yang terbuat dari bahan dasar tumbuh-tumbuhan seperti janur dan daun pisang. Nah, ini merupakan salah satu contoh pantun dengan kearifan lokal Bali mengangkat tema jejahitan, yaitu ibu ke pasar membeli canang ceper ditambah itu. Ibu berkarya dengan hati senang, canang indah terlihat meliuk. Nah, selanjutnya yaitu media papan pantun. Nah, media papan pantun ini adalah media yang akan kami ajarkan untuk materi pantun. Nah, pada papan pantun ini terdapat 6 pantun, yang dimana setiap pantun itu berisi kertas. Nah, dalam kertas ini terdapat jenis-jenis dari pantun tersendiri, misalnya pantun nasihat, pantun jenaka. Nah, siswa akan mengambil kertas yang ada pada pantun tersebut. Nah, misalnya siswa mendapatkan kertas yang berisi tulisan pantun nasihat. Nah, siswa akan membuat pantun sesuai dengan jenis pantun tersebut. Siswa jadinya akan membuat pantun nasihat. Nah, materi selanjutnya yaitu evaluasi materi pantun. Nah, cara evaluasi materi pantun ini terdapat 7. Yang pertama yaitu kekreatifan, yang kedua kelancaran irama, yang ketiga kesejajaran, yang keempat kesesuaian isi dengan tema, yang kelima originalitas, yang keenam keselarasan dengan budaya, dan yang ketujuh emosional. Yang pertama yaitu kekreatifan. Nah, kekreatifan ini yaitu meninjau pantun melalui ide-ide dan pemilihan kata yang menarik dan tidak klise. Yang kedua itu kelancaran irama. Nah, sebuah pantun itu harus memiliki irama yang sesuai dengan pola pantun tradisional. Yang ketiga itu adalah kesejajaran, yang dimana pantun harus memiliki suku kata yang sama serta mengikuti pola ABAB. Yang keempat itu kesesuaian isi dengan tema. Nah, isi pantun tersebut harus sesuai dengan tema yang diberikan atau tema yang ditentukan. Yang kelima itu originalitas, di mana pantun itu merupakan karya asli, tidak mengikuti karya-karya yang ada sebelumnya. Yang keenam, keselarasan dengan budaya, di mana pantun harus mengambil atau mengangkat dan menghormati budaya dan norma yang ada di masyarakat dengan relevan. Yang ketujuh yaitu efek emosional, di mana pantun harus dapat membangkitkan emosi beberapa pembacanya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pantun. Nah, kami tutup dengan Paramila Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni.